Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faransyah dan Amirul Hats dari kelas D4 SKL 4F, nomor absen 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu setting protokol IEC 60870-5103 pada perangkat lunak Ellipse Power. Sebelumnya kami sudah pernah mengerjakan setting protokol ini, tapi melakukan itu di software FAMSET, dan sekarang saya akan mengerjakan itu di software Ellipse. Nah, pada tugas sebelumnya yang setting protokol komunikasi di FAMSET itu ada data digital untuk e-trip, untuk line 1 volt, ada line 2 volt, lalu ada line 3 volt, dan untuk data analognya itu ada IL1, IL2, dan IL3 dengan VAN dan INF yang tertera di tabel pada PDF pertemuan minggu lalu. Nah, lalu di sini ada tabel yang nanti akan diisikan di software Ellipse nanti, yaitu ada data ini dibagi menjadi digital dan analog, lalu ada item nanti ini yang dimasukkan, penamaan yang dimasukkan pada di software Ellipse nanti, lalu ada VAN dan INF masing-masing dari item, lalu ada N1, N2, N3, dan N4. Lalu N1, N2, N3, N4 itu apa sih? Yang pertama itu adalah N1. N1 ini adalah alamat dari relay. Yang kedua itu N2, yaitu adalah ASDU. ASDU ini dilihat dari tabel di PDF di pertemuan 2 minggu sebelumnya. Lalu ada N3. N3 ini berupa rumus, yaitu VAN dikali 256 ditambah INF. Sedangkan yang N4 ini nanti akan saya jelaskan pada saat sudah masuk di software Ellipse-nya. Jadi singkatnya, N4 ini kalau misal di N2-nya itu ASDU-nya 1 atau 2, maka di N4-nya itu nanti akan muncul angka 1. Sedangkan kalau untuk yang N2-nya ASDU-nya 3 atau 9, maka N4 nanti menyesuaikan letak di penamaan item tersebut. Ada bisa N4-nya 0 atau 1 atau 2 atau 3, tergantung penempatan item yang ditulis di situ. Oke, lalu saya akan membuka software dari Ellipse Power ini. Kita yes. Oke, yes. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Ellipse tersebut. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ada Start E3 Studio, ada Create a New Domain, lalu ada Open an Existing Domain. Jadi kita mengikuti dari prosedur di Word yang sudah Bapak berikan. Yaitu kita langsung masuk ke Create a New Domain, kita OK, kita Next. Setelah itu kita membuat penamaan pada aplikasi ini. Kita mungkin bisa membuat apa yang caranya? Folder. Open folder ya berarti. Saya isi aja. Sama nopo mangin sama nopo. Tapi aku mecat sih. Sama nopo mangin. Mandek. Jadi di sini kita mengopen folder yang telah saya download di LMS Bapak tadi siang. Kita buka. Jadi saya taruh di Ellipse Studio tugas 6. Nah, ini dia. Ini tadi sudah saya download dan saya ekstrak dari LMS Bapak, yaitu driver IEC 103. Kita open yang ini, di aplikasinya kita open. Nah, lalu muncul seperti pada layar berikut. Di sini kalau kita mengikuti prosedur dari Word, di sini kita default saja, tidak ada yang diganti. Lalu kita pindah ke setup. Di setup ini physical layer-nya kita ubah menjadi serial. Setelah kita ubah menjadi serial, kita masuk ke menu serial ini. Lalu di port ini ada beberapa COM, ada COM1, COM2, COM3, dan COM4. Ini nanti tergantung pada saat praktek nanti laptop Anda atau komputer Anda terhubung di COM berapa. Jadi di sini karena belum terhubung, jadi saya misalkan memakai port di COM1. Lalu untuk di baud rate-nya ini kita memakai 9600. Ini sesuai dari prosedur di Word tadi ya. Setelah itu kita OK, dan setelah kita OK kita close. Nah, setelah itu kita kembali ke menu driver 1 ini.
Dan di sini kita akan menambahkan beberapa item dan beberapa new folder. Caranya itu kita klik di driver satu ini, di klik kanan, lalu kita insert new folder. Dan folder pertama ini kita akan mengganti nama menjadi relay on off. Udah saya ganti namanya menjadi relay on off. Lalu di status ini ternyata kita kurang satu IO tag-nya. Ternyata kita membutuhkan 4, kita tambah 1, oke. Nah, setelah itu untuk di folder measurement dan folder status untuk tag 1 sampai tag 4 ini, tag 123 dan tag 1234 pada masing-masing folder kita ubah namanya seperti di Word ini. Nah, seperti yang di Word ini, status name-nya ini, di name-nya ini kita masukkan ke alias power yang di tag 1, tag 2, tag 3 dan berikutnya. Jadi kita ganti namanya menjadi yang seperti di Word tadi. Nah, seperti itu yang di folder measurement dari current R, dan current T. Lalu kita masuk yang ke status, ini kita ubah menjadi L1F, L2F, L3F, dan yang terakhir ada status OCR. Nah, seperti ini sudah diganti semuanya dari segi penamaan. Lalu di sini kita akan mengisi dari N1, N2, N3, N4 sampai ke devmax ini. Kita sesuaikan semua ini di tabel di Word tadi. Ini akan saya isi dulu. Nah, ini kita isi di bagian current R, ST. Di bagian N1-nya ini kita isi 1 semua. 1. Dan untuk di N2-nya kita isi 9. 9. Dan di N3-nya itu ada angka 41108. Yang di current S-nya juga 41108. Dan yang di current T-nya itu juga kita isi 41108. Lalu untuk di N4-nya ini kita isi kosong di bagian current R, untuk di current S kita isi 1, dan untuk di current T kita isi 2. Ini tadi sesuai penjelasan tadi yang di farm set-nya itu, kalau misal kita memakai ASDU 3 atau 9, maka penataan letak di setting pada di farm set-nya itu peletakan IL1 itu pada di bagian atas. Jadi pada bagian atas itu nanti angkanya menjadi 0, dan untuk selanjutnya ada 1, dan selanjutnya itu angka kedua, seperti itu. Lalu ini saya akan menyelesaikan di bagian kolom status, yaitu di bagian kolom status OCR, L1F, L2F, L3F dari N1 sampai N4-nya. Nah, sudah seperti ini. Lalu untuk yang read ini karena measurement dan status ini gunanya untuk monitoring, maka di read ini kita centang semua. Dan untuk yang di write kita uncheck semua. Lalu untuk yang di skill ini kita centang di bagian measurement, kita centang tiga-tiganya, dan kita ganti EU max-nya ini menjadi 24, dan dev max-nya ini 1 untuk masing-masing item. Dan untuk di bagian relay on off, N1-nya 1, N2 kita isi 323, untuk N3 dan N4-nya dia 0. Oke, ini udah jadi di bagian driver 1 ini. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan melakukan script. Nah, seperti ini di langkah 22, itu pada driver 1 ini buatlah script seperti di bawah ini. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Oke, lalu caranya untuk menambahkan script itu kita klik di bagian driver ini, driver 1, kita klik ke menu script, dan kita klik di bagian add script, dan ini tulisannya kita samakan dengan di bagian driver 1 bagian bawah sendiri, yaitu relay on off, dan penulisannya adalah seperti di bagian langkah ke-23 pada Word ini, yaitu item relay on off titik value sama dengan 1. Kita klik item tanda petik relay on off petik tutup kurung. Oke, relay on off titik value sama dengan 1. Oke, ini scriptnya udah jadi.
Lalu kita akan meng-on-kan script ini, yaitu kita kembali ke desain, lalu kita klik di bagian tombol hijau ini, kita aktifkan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tandanya bahwa sistem ini udah berjalan, yaitu ketika ini tulisan ini dari warnanya abu-abu berubah menjadi biru, itu tandanya sudah tersambung atau sudah aktif. Jadi kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit, nanti dari tulisannya dari abu-abu berubah menjadi biru. Itu adalah tanda kalau sistem ini udah berhasil atau udah connect atau udah terhubung dan bisa berjalan atau digunakan. Ya, jadi cukup sekian video dan kerjaan yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.